Bagaimanapun juga rute Jakarta adalah rute yang mutlak, tidak boleh kita lepaskan. Di dalam ruang rapat yang hening, pramugari senior, Isabella berbicara dengan ekspresi yang sangat serius. Memangnya ada apa? Bukankah itu hanya satu? Rute penerbangan internasional biasa? Apa istimewanya? Tanya Amy. Seorang pramugari baru dengan wajah penuh tanda tanya. Para kru senior di sekelilingnya saling bertukar pandang, menyunggingkan senyum penuh arti yang dalam. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Asal kau merasakannya sekali saja, kau pasti akan berubah. Ini adalah rute istimewa yang menjadi rebutan para profesional penerbangan yang sudah terbang ke berbagai penjuru dunia. Mengapa hanya penerbangan ke Indonesia yang diperlakukan sedemikian istimewa? Mari kita simak kisahnya Amy. Thompson bergabung dengan maskapai penerbangan global. Setelah melalui seleksi yang sangat ketat, ia akhirnya mewujudkan impiannya menjadi pramugari rute internasional, namun kenyataan ternyata jauh lebih kejam daripada imajinasinya. Para penumpang yang terhormat, mohon alihkan perangkat elektronik Anda ke mode penerbangan. Amy mengingatkan dengan sopan kepada seorang penumpang, pria muda yang asik dengan ponsel pintarnya. Namun suaranya seolah tak terdengar. Maaf Tuan, untuk persiapan lepas landas, mohon alihkan ke mode penerbangan. Pria itu mendongak, meliriknya sekilas berdecak kesal, lalu mematikan layarnya dengan kasar. Ia tahu, cerewet sekali sih. Reaksi dingin semacam ini adalah makanan sehari-hari pada rute internasional. Gesekan akibat perbedaan budaya dengan penumpang tak pernah berhenti pada penerbangan New York menuju Paris. Yang menjadi tanggung jawab Amy, tak lama setelah lepas landas, keluhan bermunculan silih berganti, selimutnya terlalu tipis, pilihan filmnya sedikit sekali, kopinya sudah dingin. Orang di sebelah mengambil sandaran tangan saya. Dalam situasi apapun, Amy tetap tersenyum menanggapi, namun batinnya tergerus sedikit demi sedikit. Pekerjaan di awan yang ia impikan penuh kilau, nyatanya adalah kenyataan yang sangat melelahkan. Mungkin pekerjaan ini tidak cocok untukku. Saat Amy kembali ke ruang istirahat, kru dengan wajah lelah luar biasa seniornya, Maria menyapanya dengan lembut, kau baik-baik saja. Jangan terlalu memaksakan diri. Hari ini kau terlihat sangat kepayahan. Terima kasih Maria, tapi aku mulai merasa, mungkin aku tidak cocok bekerja di langit. Maria tersenyum hangat. Semua orang awalnya berpikir begitu. Aku pun sama dulu setiap pulang kerja. Aku selalu semenangis di dalam taksi. Maria berhenti sejenak, tatapannya menerawang jauh, memancarkan kerinduan dan emosi yang istimewa. Lalu apa yang terjadi, tanya Amy. Sejak aku merasakan rute Indonesia, segala pandanganku, pikiranku dan yang terpenting hatiku, semuanya berubah. Amy memiringkan kepala bingung. Sejak masuk perusahaan, ia sering mendengar desas-desus tentang rute Indonesia di antara rekan-rekannya. Para senior selalu membicarakan rute itu dengan ekspresi wajah yang berbeda. Kenapa rute Indonesia begitu spesial? Apa bedanya dengan rute lain? Maria menjawab dengan misterius. Itu adalah hal yang tak bisa dijelaskan. Dengan kata-kata sedetail apapun aku bercerita, tanpa mengalaminya sendiri, kau tidak akan paham. Amy merasa bingung. Dalam pelatihan maskapai, karakteristik setiap rute dijelaskan secara rinci. Rute Eropa menuntut ketepatan waktu, rute Timur Tengah butuh etika yang halus, rute Amerika Selatan butuh antusiasme. Hanya rute Indonesia yang dibicarakan, status sebuah organisasi rahasia, harus dialami sendiri baru bisa dimengerti. Apakah ada layanan khusus atau penumpangnya yang berbeda? Maria menggeleng pelan, ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kalimat sederhana, tapi lain kali jika ada pengarahan untuk rute Jakarta, cobalah ikut jika kau tertarik. Mungkin kau akan menemukan jawabannya. Mendengar saran Maria, Amy mengangguk pelan. Hatinya dipenuhi campuran rasa penasaran dan kecemasan. Malam itu di rumah, Amy membuka laptopnya dan mencari pramugari rute Indonesia atau kenapa penerbangan Jakarta spesial. Namun ia sama sekali tidak menemukan petunjuk tentang keistimewaan yang dibicarakan rekan-rekannya. Seolah-olah tidak ada yang ingin menuliskannya. Atau mungkin memang tak terlukiskan. Ia bertanya di grup media sosial industri penerbangan. Namun jawabannya semua sama, hanya bisa dimengerti jika sudah dialami. Ada kehangatan yang tak terkatakan, itu adalah rute yang mengubah pandangan hidup. Amy menghela nafas. Terdengar seperti sekte misterius, tapi kalau begitu, banyak orang mengatakan hal yang sama. Mungkin memang ada sesuatu. Penerbangan Amy berikutnya adalah rute domestik pendek, Los Angeles ke Chicago. Namun ini menjadi pengalaman terburuk dalam karirnya. Masalah terjadi di mana-mana dalam kabin. Penumpang bertengkar berebut kursi, berdebat soal ruang bagasi kabin,
dan ada yang mengabaikan aturan keselamatan dengan terus bermain ponsel. Maaf demi keselamatan Anda, mohon kenakan sabuk pengaman, tegur Amy sopan. Seorang penumpang yang tampak seperti pebisnis menatapnya dingin. Kalian ini kerjanya apa sih? Bukan melayani pelanggan, tidak bisakah sedikit fleksibel? Restoran yang kayaknya begini saja diributkan. Tutup mata saja. Kenapa sih kalimat itu menusuk hatinya? Ini demi keselamatan, kenapa mereka tidak mengerti? Setelah penerbangan kepala kabin, Kate bertanya dengan cemas, "Kau oke, hari ini memang berat sekali ya? Kenapa harus sesakit ini?" Aku melayani dengan sepenuh hati, tapi rasanya, Section yang menghargai pekerjaan kami. Keluh Amy. Kate menjawab tenang, "Pekerjaan ini memang kadang mempertemukan kita dengan hal yang tidak masuk akal. Tapi tidak semua rute seperti ini." Kate berhenti sejenak, lalu menatap tajam. "Jika ada kesempatan, cobalah terbang ke Indonesia. Mungkin hatimu akan berubah lagi-lagi." Rute Indonesia di hati Amy, keraguan dan harapan berbaur menjadi satu. Benarkah sebegitu berbedanya? Atau ini hanya sugesti massal? Beberapa hari kemudian, saat Amy memeriksa jadwal kerjanya, nafasnya tercekat. Di layar tertulis Los Angeles, Jakarta, Indonesia. Jantungnya berdegup kencang. Rute misterius Indonesia akhirnya tiba gilirannya. Ia memeriksa jadwal itu berulang kali dengan perasaan campur aduk. Jika benar seistimewa itu, apakah aku akan berubah? Amy sudah siap di ruang pengarahan. Yang menyapanya adalah kepala kabin Julia. Ia adalah pramugari senior dengan pengalaman 20 tahun, peraih banyak penghargaan dan dianggap legenda ya Bu. Apakah ada persiapan khusus yang harus saya lakukan? Julia tersenyum-senyum yang memancarkan sinar istimewa. Secara teknis lakukan seperti biasa, tapi yang terpenting jika terjadi hal yang tak terduga, lihatlah dengan mata mesender dan rasakan dengan hatimu. Buang prasangka dan buka hatimu. Itu kuncinya, lagi-lagi penjelasan misterius. Rasa cemas dan penasaran Amy makin memuncak. Apa yang sebenarnya menantinya pagi hari keberangkatan? Amy merapikan seragamnya di depan cermin dan menarik nafas panjang. Hari ini misteri itu akan terpecahkan setibanya di bandara. Ia menyadari ekspresi para kru yang bertugas ke Jakarta. Jelas berbeda dari rute lain. Semua tampak segar, bersemangat, urap berseri-seri. Baiklah, hari ini adalah penerbangan G209, New York ke Jakarta via transit. Mari kita lakukan pengecekan terakhir. Suara Julia penuh energi. Amy dan kru lain mempersiapkan kabin dengan lebih teliti dari biasanya. Apa ada yang beda? Tanyanya pada Sofia rekannya. Sofia tersenyum, "Kitalah yang berubah. Terbang ke Indonesia secara alami membuat kita menjadi lebih hangat dan ramah." Belum sempat mencerna kalimat itu, boarding dimulai. Amy berdiri di pintu pesawat untuk menyambut penumpang. Saat itulah penumpang Indonesia pertama muncul. "Selamat pagi." "Selamat datang," sapa Amy dalam bahasa Inggris. Penumpang itu memberikan senyum yang sangat lebar dan tulus lalu mengangguk sopan sambil menangkupkan tangan di dada. "Terima kasih banyak Mbah." "Selamat pagi," suaranya lembut. Namun di balik kata-kata itu, Amy merasakan kehangatan yang jujur. Tanpa sadar, Amy membalas dengan senyum yang lebih cerah dari biasanya. Penumpang terus berdatangan. Amy menyapa satu-satu dan perlahan menyadari perubahan. Suasana penumpang sangat tenang, namun hangat di rute internasional. Line boarding biasanya diisi suara keras. Orang yang menelepon, berteriak, atau berjalan terburu-buru. Namun penerbangan ini terasa seperti reuni keluarga, yang damai bukan sunyi yang kaku, melainkan atmosfer yang penuh tempo seliro, tenggang rasa dan keakraban. Inikah atmosfer spesial rute Indonesia? Boarding selesai. Amy bertugas di kelas ekonomi meski gugup. Ia memulai peragaan keselamatan. Yang mengejutkan, banyak penumpang memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Di rute lain orang sibuk membaca majalah atau tidur. Di sini, mata mereka mengikuti gerakannya dengan hormat. Rasanya pekerjaanku dihargai. Batin Amy setelah lepas landas, layanan makan dimulai. Amy semakin terkejut saat membagikan nampan makanan. "Maaf Bapak, ingin ayam atau rendang sapi?" "Rendang saja Mbak, terima kasih ya," jawab seorang pria parubaya asal Indonesia. Setelah Amy memberikan makanan, pria itu menatapnya dan berkata, "Terima kasih ya Mbak, pasti capek melayani kami semua. Sehat selalu ya." Kalimat itu mengandung rasa terima kasih yang tulus. Amy sudah ribuan kali membagikan makanan, tapi belum pernah menerima ucapan setulus ini. Saat waktu pengambilan nampan tiba, Amy mendorong troli. Pemandangan di depannya membuatnya tak percaya. Banyak penumpang telah menumpuk wadah makanan. Mereka dengan rapi membungkus sampah menjadi gumpalan kecil dan menyusun nampan agar mudah diambil.
Saya belum pernah melihat ini, kumamnya. Seorang ibu bahkan mengelap meja lipatnya dengan tisu. Seorang bapak meremukkan gelas plastiknya agar hemat tempat. Saat Amy mengambil nampan, ia terus mendengar. "Makasih Mbak, maaf yang merepotkan." "Silakan Mbak." Setiap mendengar itu, hati Amy berbisik, harusnya saya yang berterima kasih. Saat jam istirahat di dapur pesawat Gali, Amy berbicara pada Julia. Aneh sekali ya. Julia tersenyum melihat ekspresi Amy. "Kenapa? Aku hampir tak percaya. Kenapa mereka begitu sopan dan penuh perhatian?" Itulah budaya Indonesia, mereka menyebutnya keramahan timur atau gotong royong, sebuah hati yang hangat, ramah, dan selalu ingin membantu serta memudahkan orang lain. Itu sudah menjadi karakter yang mendarah daging. Amy kemudian pergi mengecek toilet, biasanya ini tugas, paling tidak menyenangkan di penerbangan jarak jauh. Namun lagi-lagi ia terkejut. Toilet itu bersih, wastafel kering, tisu bekas dibuang pada tempatnya. Yang lebih mengejutkan saat seorang wanita Indonesia keluar dari toilet, ia mengangguk pada Amy. "Makasih ya Mbak, toiletnya wangi dan bersih." Terus semangat kerjanya. Amy terdiam, ini pertama kalinya ada penumpang berterima kasih pada petugas. Karena toilet bersih, kami hanya melakukan tugas kami. Penerbangan sudah separuh jalan. Sebagian besar penumpang tidur. Di kabin yang tenang, Amy merenung. Dari semua orang bisa saling menghargai seperti ini, pekerjaan kami akan jauh lebih bermakna. Lamunannya buyar oleh guncangan, tiba-tiba pesawat berguncang hebat. Lampu tanda sabuk pengaman menyala. Para penumpang ini, kapten berbicara, "Kita memasuki area turbulensi. Mohon kenakan sabuk pengaman." Amy bergegas ke kabin, ia khawatir akan kepanikan. Namun yang ia lihat adalah ketenangan, penumpang duduk tenang, banyak yang memejamkan mata berdoa dengan pasrah, tidak ada jeritan histeris. Saat guncangan makin keras, seorang wanita muda bule terlihat sangat ketakutan. Pria Indonesia di sebelahnya menyadari hal itu. Dengan sopan dan suara menenangkan, ia berkata, "It's okay, Miss Gusti Allah. Maksud saya Tuhan menjaga."